Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sahabat YouTube, jumpa lagi di channel Burhan Smart. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, semoga kita sehat selalu, barokah umur dan barokah rezeki. Baik, kita akan bahas sekarang terkait dengan tutorial bagaimana cara untuk menentukan pekan efektif, bagaimana kita untuk membagi alokasi waktu dari rincian pekan efektif, dan di sini banyak kesalahan bagi teman-teman guru yang menyusun perangkat pembelajaran. Itu ternyata itu kesalahannya adalah menentukan jumlah total RPE semester ganjil, semester genap, terkait dengan jumlah jam pelajaran. Nah, ini ternyata disamakan misalkan ya 20 pekan semuanya. Itu tidak bisa karena ketiganya ini terdapat perbedaan pekan efektif antara ketiga kelas masing-masing jenjang ini, mulai dari SD, SMP maupun SMA dan sederajat ya. Nah, di sini teman-teman, semua perangkat yang ada di Burhan Smart itu sudah lengkap dengan RPE, kalender pendidikan, kemudian juga Prota, program semester, kemudian juga modul ajar, jurnal, guru, semuanya saya cantumkan saya buat dalam satu aplikasi yang memudahkan Bapak Ibu guru dalam menyusun perangkat pembelajaran. Baik, kita akan share sekarang bagaimana tutorial untuk menentukan, membedakan ketiga kelas ini, antara kelas ini dengan kelas ini, dan di bawah juga 6, kelas 9, kelas 12. Nah, baik, kita akan coba bahas satu persatu. Pertama, sebelum membahas itu, teman-teman, kalau download aplikasi di Burhan Smart itu tidak dikunci aplikasinya, tidak diprotek menggunakan VBA, disarankan itu adalah Office di atas 2010 ke atas ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau 2007 itu tidak support. Yang kedua, terkait dengan perangkat pembelajaran di aplikasi Burhan Smart, itu menggunakan password. Nah, jadi ini semuanya ada password WinRAR ya. Nah, ketika dibuka ini terdiri dari password. Jadi passwordnya itu silakan teman-teman terdiri dari beberapa angka, dan baru-baru ini saya memutuskan 4 angka. Jadi 4 angka itu saya sebutkan satu persatu. Password yang pertama angka 8 misalkan ya. Password angka kedua itu adalah 9. Kemudian password berikutnya, angka berikutnya itu angka 2. Kemudian kan sudah 892. Angka berikutnya, yang terakhir, angka keempat itu adalah 3. Sehingga ketika digabung, itu adalah 8923. Contohnya kayak gitu ya. Tapi saya sebutkan dari menit awal hingga akhir. Jadi mohon bersabar Bapak Ibu guru sambil nonton videonya, sambil mencari angka, sambil belajar kayak gitu ya. Bukan maunya instan saja, yang serba instan, sehingga pada akhirnya kita tidak paham, gagal paham, sehingga pada akhirnya kita kesulitan untuk membuat menyusun perangkat karena kita hanya download langsung dicetak, tidak paham. Nah, baik, kita jelaskan satu persatu ya. Pertama, kita ambil contoh yang kelas 7. Nah, kelas 7 ini kita ambil contoh, bukan saya ngambil yang lain ya. Yang ini ya. Kelas ini ya. Saya ambil yang seperti ini. Kita ambil aplikasinya, contohnya ekonomi. Ini kan kelas 11. Kelas 11 SMA. Pertama ini bel konten, kemudian kita cek di kalender pendidikan ya. Ini ada aturan main dalam kalender pendidikan, menu home, kemudian setelah itu kita cek di RPE. RPE semester ganjil, itu ada berapa pekan? Ada 19 pekan. Di sini ada ANBK. Kalau kita cek di kalender pendidikan, itu untuk ANBK ya. ANBK itu adalah untuk kelas 8. ANBK itu untuk kelas 5 SD, kemudian kelas 8 fase D SMP, dan kelas
11. Nah, sehingga di sini karena perangkat ajar ini, perangkat pembelajaran ini saya buat untuk kelas 11, contohnya mapel ekonomi, maka di sini teman-teman RPI-nya itu muncul ANBK, sehingga kita tulis di sini ya. Untuk ANBK sekarang kita cek untuk ini kan kelas 11. Kita cek untuk kelas 8. Contoh aplikasi Bahasa Indonesia kelas 8 ya. Nah, kita cek. Nah, di sini ANBK itu juga kelas aplikasi kelas 7 nih ya. Ini kelas 7 tidak ada ANBK. Mohon maaf, kita ulang ya. Ini kelas 8 ya contohnya ya. Kelas Bahasa Indonesia kelas 8 atau Matematika kelas 8 boleh bebas ya milih yang mana. Bahasa Indonesia ini kelas 8. Sedangkan yang ini adalah SMA untuk kelas 11. Apakah sama? Kita cek di bagian sini RBE ini untuk Bahasa Indonesia kelas 8. Yang barusan saya cek itu adalah kelas 11 untuk ekonomi. Ini ada ANBK, maka di sini juga ada ANBK. Nah, kesalahan fatal ini tidak diperhatikan oleh teman-teman guru ketika menyusun perangkat pembelajaran. Nah, bedanya mana? Bedanya itu ketika disusun nanti di program semesternya. Nah, program semester ini ada ANBK yaitu sekitar bulan September minggu kedua. Nah, ini hanya perkiraan nanti saya lihat juga di searching untuk ininya. Nah, kemudian yang udah bisa berubah-ubah ya, yang penting ini 1 pekan tidak efektif lah, meskipun ada di minggu kedua, atau di minggu ketiga, atau minggu ke-1. Nah, ini September ada ANBK. Kemudian di sini juga, maka di sini ada program semester yaitu ANBK, seperti itu ya. Kemudian yang fatal juga di RPE semester 2, ini ada sumatif akhir semester, ini ada libur semester 2, ada kelas meeting, ada ini dan seterusnya. Kemudian di sini teman-teman, biasanya itu perbedaannya, nah itu ya, di perbedaannya di sini saya sepertinya ada yang salah, ada yang kurang, karena bergantung sekolahnya masing-masing ya. Nah ini di RPE, di sekolah saya tidak libur, ini ada ujian sekolah kelas 11. Nah, kelas 9. Nah, ini untuk SMP ya. Ujian sekolah atau UNAS ya, biasanya kan gitu kalau dulu. Itu kan kelas 7, kelas 8 itu libur seperti itu. Ini ya. Sehingga di sini ditulis diliburkan. Kurang tahu kalau SMA, ini yang SMA satunya saya coba cek ya. Untuk di SMA itu kan ada di 19 pekan. Nah, di sini ada yang kurang nomor 7. Nah, di sini kalau misalkan libur di sini ya, kalau misalkan libur atau eh, kelas 11, kelas 12 libur, maka ini dimunculkan yaitu S kelas 9 seperti ini. Nah, maksudnya kelas 12 ya kalau SMA ini, kelas 12. Ini yang ketujuh. Maka di sini sama ringan. Ini 1, ini pekan. Sehingga ini menjadi 18 pekan seperti itu ya teman-teman. Nah, US kelas 12 kalau misalkan kelas 11 dan kelas 10 itu libur, maka ini harus dan wajib dimunculkan seperti itu karena termasuk pekan tidak efektif ketika kelas 3 itu ternyata ujian akhir sekolah. Nah, yang kelas 8 itu saya untuk yang kelas 8 itu dimunculkan di sini, tapi yang kelas 8 ini saya munculkan seperti ini. Tapi yang SMA saya sudah terlanjur upload itu tidak saya munculkan karena saya tidak ngajar SMA, libur atau tidak. Sepertinya kalau di sekolah saya sebelumnya juga mereka tidak libur, tetapi mereka juga masuk. Kadang disamakan dengan yang kelas sebelumnya itu ada PTS misalkan digabung seperti itu. Jadi intinya itu ya teman-teman, sehingga di sini bisa ditulis ya karena ini 18 pekan, maka di sini itu semester ganjil ada 19, nah bukan ini ya.
Di sini kelas 5, kelas 8 ada ANBK, maka di sini 19 pekan, gitu ya. Nah, kemudian ini saya geser. Kemudian yang ini itu genapnya itu ada 18 pekan seperti ini ya. Kemudian yang ini karena tidak ada, kita lihat cek kelas 7, kelas 1 atau kelas 4, kelas 10 ya, kita cek kelas 7 sekarang mana ya? Kita cek yang Indo. Contoh yang terbaru, update saya yang terbaru kelas 7. Kita cek sekarang. Nah, kelas 7 di sini coba RPE itu ada 20 pekan karena tidak ada ANBK. Nah, mereka tetap masuk. Mereka itu kalau ANBK mereka tetap masuk sehingga di program semester ini tidak ada muncul ANBK di sini. Dia di sini dianggap efektif, pekan efektif ya. Sehingga ada 20. Sama juga yang kelas SD. Jadi di sini ada 20 pekan. Kemudian untuk semester genapnya kita cek semester genap bahasa Indonesia ya. Untuk kelas 7 semester genap. Semester genap itu ada 18 pekan karena ada ujian sekolah. Nah, ini kelas 7. Sehingga dimunculkan di sini 18 pekan. Gitu ya, teman-teman. Nah, untuk yang ini itu ada perbedaan ya. Coba kita cek sekarang kelas 9. Kelas 9 mana ya? Nah, ini kelas 9 ya. Enable konten kelas 9. Kelas 9 itu sama dengan kelas 7. Biasanya ini harusnya ada NBK ya. Nah, apa namanya? Kelas 9 itu 20 pekan ya, tidak ada NBK kan. Kemudian untuk semester ganjil. Nah, kok kita cek di sini. Ini maka sama dengan ini karena tidak ada NBK, maka di sini 20 pekan. Kemudian kelas semester genapnya, kita cek semester genapnya. Nah, mana ya? Ini kelas 9 semester genap kita cek RPE-nya ini ya. Nah, kemudian di semester genap itu bukan ini. Di RPE. Nah, semester genapnya itu ada 11 pekan. Kenapa? Karena mereka lebih cepat lulus. Nah, jadi mereka hanya ada 11 pekan efektif. Kalau cek kita di kalender pendidikan, nah ini Kaldik ya. Nah, ini mereka sampai sini ya. Mana? Mereka sampai sumatif akhir semester dia sudah habis. Anak-anak ini sudah lulus ya. Nah, kemudian kita tulis di sini yaitu 11 pekan. Itu ya teman-teman rincian pekan efektif, jangan sampai gagal paham sehingga teman-teman kenapa disarankan untuk nonton sampai selesai karena bagian ini saya jelaskan. Sehingga teman-teman ketika ada perubahan tahun ajaran baru nanti saya update untuk kolom program semesternya dan situ juga sering saya kasih tahu jelaskan tentang bagaimana cara menghapus kolom di program semester karena ini berpengaruh banget ya terhadap program semester kita. Sehingga kalau teliti itu akan disalahkan ketika kita itu tidak peka teliti terhadap ini. Udah, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.